Halo Sobat Rumpi, selamat datang kembali di The Star Code. Di sini kita nggak cuman ngomongin gosip artis, tapi juga ngulik cerita-cerita di balik dunia hiburan tanah air dengan cara yang tenang tanpa sensasi berlebihan. Yuk, duduk santai, siapin kopi atau teh kamu, karena kita bakal mulai ngebahas kabar yang lagi hangat di jagat hiburan. Untuk gosip panas hari ini datang dari selebgram Tasya Farasya dan suaminya Ahmad Assegaf yang resmi memutuskan cerai. Setelah 7 tahun menikah, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan cerai terhadap pasangan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf melalui e-court atau online pada Rabu, 12 November 2025. Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo, menjelaskan putusan cerai itu diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dia pun bersyukur gugatan cerai kliennya dikabulkan oleh majelis hakim. Pada pokoknya putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat klien kami Ibu Tasya dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad pada pokoknya mengabulkan permohonan kami, ujar Sangun Ragahdo di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 12 November 2025. Syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai, sambungnya. Sangun menegaskan bahwa gugatan cerai Tasya tidak membahas masalah hak asuh anak, namun urusan itu sudah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana, ya, apa yang kita mohonkan, ya, dikabulkan oleh majelis hakim, ya, ucap Sangun rekan satu tim Sangun M. Fatah Rifat menjelaskan pembagian waktu bersama anak antara Tasya dan Ahmad. Dia menyebut Tasya mengizinkan Ahmad untuk bertemu sang buah hati sebanyak 2 kali dalam sepekan. Ia tetap dibuka kok, hubungannya baik, jadi nanti akan ketemu bisa 2 kali seminggu, boleh, tapi tidak menginap, jelas M. Fatah Rifat. M. Fatah lalu menegaskan Ahmad yang tak bisa membawa anak menginap di rumahnya merupakan kesepakatan kedua pihak sejak awal proses perceraian ini. Keduanya bahkan sudah membuat surat perjanjian tertulis yang telah disetujui hakim. Sudah disepakati bersama, jadi bapaknya tetap bisa main, tetap bisa ngurus, sama-sama sih sebenarnya, gitu. Jadi kita nggak mau juga jadi, sudah cerai terus jadi musuhan, nggak lah. Kan ada anak yang harus diperhatikan dan pertumbuhan anak itu kan yang utama, gitu. Jelas Fatah dari awal dan itu disepakati dari sidang mediasi. Tidak ada bantahan juga, ya sudah, akhirnya disetujui sama ditandatangani juga bersama-sama. Iya, dan disetujui sama majelis hakim, dan gitu, tandasnya. Kadang di balik gosip ada banyak sisi yang nggak terlihat, makanya tetap ikuti terus kisahnya bareng The Star Code. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu selalu update tanpa perlu cari-cari lagi. Sebagai informasi, penyebab utama perceraian antara Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf disebut karena hilangnya kepercayaan akibat dugaan penggelapan dana dalam perusahaan bersama. Oleh karena itu, Tasya merasa sangat kecewa karena telah dikhianati. Seolah tak ingin memusingkan masalah ini, sang selebgram mantap melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025. Dalam gugatan itu, Tasya menuntut nafkah sebesar Rp100 dari Ahmad Assegaf. Nominal itu disinyalir sebagai simbolis sekaligus sindiran Tasya yang mengaku tak pernah menerima nafkah dari sang suami. Nah, itu dia cerita hari ini dari jagat hiburan tanah air. Kalau kamu suka cara kita ngobrol santai soal gosip artis, jangan lupa subscribe, like, dan share biar teman kamu juga ikut update. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Tetap tenang, tetap elegan. Bareng The Star Code. Sampai jumpa kembali.